Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahil hamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadan nasa ila hayatin thayyibatin fid dunya wal akhirati bisyari'atil Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah dzul jalali wal ikram wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul arabi wal ajam fa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Amma ba'd. Al-mukaramun, para alimil ulama, para habaib, para masyayikh, asatidzah yang saya muliakan, bapak-bapak pejabat sipil TNI maupun Polri, wabil khusus sahabat saya Bapak Haji Badri selaku wakil Wali Kota Serang, Persatuan Artis Musik Melayu Dangdut Indonesia PAMI yang saya hormati, Forum Silaturahmi Takmir Masjid dan Mushola Indonesia Fahmi Tamami yang saya hormati. Juga saya mau tanya, di sini ada nggak fans Roma? Ada fans Soneta nggak? Fans Roma and Soneta disingkat Forza, betul? Forza ini ada dua, ada Forza struktural yang berseragam dan terikat dengan disiplin organisasi seperti harus beriman, bertakwa, berakhlakul karimah dan berloyalitas. Yang kedua yang non struktural, yang tanpa seragam ini. Namun berseragam dan tidak struktural dan non struktural, sejauh dia fans Roma and Soneta disebut Forza. Paham? Kalau saya sebut Forza, tolong bilang keren, bisa? Forza, Forza, Forza. Hadirin hadirat, memperingati Isra dan Mi'raj ini bukannya bid'ah dolalah, masuk neraka sebagaimana yang disebutkan saudara-saudara kita sebelah sana. Ya, maulid bid'ah, tahlilan bid'ah, yasinan bid'ah, Isra Mi'raj bid'ah. Mau tahu soal bid'ah? Mau tahu? Ini perlu saya jelaskan lebih awal. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna asdaqal hadits kitabullah wa ahsanal hadi hadi Muhammadin wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya penjelasan yang benar adalah kitabullah Al-Quranul Karim, dan bimbingan yang terbaik adalah bimbingan Nabi Muhammad, yaitu Al-Hadits. Wa syarrul umuri muhdatsatuha, seburuk-buruk perbuatan merubah-rubah Al-Quran dan hadis, memperbaharui Quran dan hadis. Ini yang dikatakan bid'ah dhalalah, bid'ah yang sesat dan masuk neraka. Faham? Faham? Jadi yang namanya bid'ah dhalalah masuk neraka itu kalau merubah-rubah Al-Quran, merubah-rubah syariat, merubah-rubah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya mau tanya, kita ini merubah syariat apa tidak? Merubah hadis apa tidak? Baik apa tidak? Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man sanna fil Islam sunnatan hasanatan falahu ajruha
wa ajru man 'amila biha ba'dahu min ghairi ayanqusa min ujurihim syai'a. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang melakukan hal-hal yang baik di dalam Islam, maka dia akan mendapat pahalanya dan pahala orang-orang yang mengikutinya setelahnya tanpa mengurangi pahala orang yang mengikuti tadi. Faham? Faham? Peringatan Isra Mi'raj ini baik apa tidak? Bid'ah apa tidak? Bid'ah hasanah. Faham ya? Oke. Memperingati Isra Mi'raj tidak lain dan tak bukan tujuannya dua. Berapa? Dua. Yang pertama litafakkur. Apa itu? Tafakkur yaitu memperhatikan ciptaan Allah agar kita yakin bahwa Allah itu ada. Yang kedua, penegakan salat 5 waktu. Inilah yang dijelaskan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'anul Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulah linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Sadaqallahul azim. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam dari Al-Masjidil Haram di kota Makkah ke Al-Masjidil Aqsa di Palestina, di Baitul Maqdis, kemudian dari sana diisrakan, dinaikkan ke Sidratul Muntaha melalui 7 lapis langit, kembali lagi sampai ke Masjidil Haram, ditempuh hanya dalam 1 malam saja. Percaya apa tidak? Percaya apa tidak? Yang bicara itu iman namanya. Betul? Karena kalau menggunakan nalar, Masya Allah, yang namanya jarak bumi dan langit pertama saja itu miliaran, triliunan kilometer. Betul? Apatah lagi kepada Sidratul Muntaha melalui 7 lapis langit. Faham? Menurut ilmu pengetahuan, cahaya itu malaikat dari apa? Malaikat diciptakan dari cahaya. Mau tahu pergerakan malaikat? Itu yang namanya cahaya, 1 detik dia berjalan 300.000 kilometer. 1 detik berapa kilometer? 300.000 kilometer. Nabi Muhammad diberangkatkan bukan dengan cahaya, tapi dengan buraq. Tahu buraq? Buraq artinya kilat. Divisualkan seperti binatang lebih kecil dari kuda, lebih besar dari himar. Buraq barkun itu kecepatannya adalah 3.000 miliar kilometer per detik. Oleh karena itu jarak sejauh itu dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala bisa ditempuh hanya dengan 1 malam saja. Yakin? Izin minum? Boleh minum? Panas banget airnya ini. Yang pertama apa tujuannya tadi? Tafakkur. Apa itu tafakkur? Memperhatikan ciptaan Allah, memikirkan ciptaan Allah. Inilah yang dimaksud Allah Subhanahu wa taala, linuriyahu min ayatina, agar aku perlihatkan tanda-tanda kebesaranku kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anda sidratil muntaha, indaha jannatul ma'wa, idh yaghsha sidrata man yaghsha ma zaghal basru wa ma tagha laqad ra'a min ayati rabbihil kubra. Sungguh Nabi Muhammad dibawa ke Sidratil Muntaha. Di sebelah Sidratil Muntaha ada Jannatul Ma'wa, ada surga tempat tinggal. Sungguh Nabi Muhammad pandangannya tidak berpaling
dan tidak pula melampaui Sidratil Muntaha. Sungguh beliau telah diperlihatkan tanda-tanda kebesaran Allah yang teramat sangat besar. Ini tujuan pertama, untuk linuriyahu min ayatina. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, sudah yakin belum ada Allah? Saya tanya, sudah yakin belum ada Allah? Pasti belum. Kenapa saya bilang belum? Hakul orang kalau sudah yakin sama Allah, pasti sholatnya nggak copot, betul? Puasanya nggak lepas, betul? Nggak akan bikin dosa, betul? Kalau sudah yakin ada Allah. Bagaimana caranya yakin pada Allah? Yaitu dengan memikirkan, memperhatikan ciptaan Allah. Maka Nabi bersabda, wala tafakkaru fi khalqillah wala tatafakkaru fi dzatillah. Fikirkan ciptaan Allah, baru kamu nanti akan mengenal Allah. Oleh karena itu dalam Al-Qur'anul Karim banyak sekali Allah Subhanahu wa taala mengajak kita untuk memikirkan alam ciptaan Allah. Sebagaimana dalam firman-Nya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar wal fulki allati tajri fil bahri bima yanfa'un nas wa ma anzalallahu minas samai min ma'in fa ahya bihil arda ba'da mautiha wa batha fiha min kulli dabbah wa tasrifir riyahi wa sahabil musakhkhari baina samai wal ard la ayati liqaumin yaqilun. Sesungguhnya pada penciptaan langit, perhatikan ini firman Allah, pada penciptaan bumi, pada terjadinya pergantian malam dan siang yang begitu teratur, nanti malam, nanti siang, nanti malam, nanti siang, teratur, dan diturunkannya air dari langit. Dengan air itu ditumbuhkan bumi yang mati. Bisanya kapal-kapal berlayar di lautan dengan membawa hal-hal yang bermanfaat buat manusia. Ditumbuhkannya pohon-pohon, ditebarkannya berbagai macam binatang melata di muka bumi, dan terjadinya pergeseran awan dan angin di antara langit dan bumi. Itu adalah tanda bahwa Allah ada. Sudah yakin ada Allah? Sudah yakin ada Allah? Pasti belum ya. Kita kerucutkan lagi yuk tafakur kita. Kali ini yang nggak percaya sama Allah, Allah suruh memperhatikan pohon nih. Nih pohon nih, ya. Apa kata Allah? Afara'aitum ma tahruthun? Tidakkah kamu perhatikan pohon-pohon yang kamu tanam? Ada pohon mangga, jambu, durian, rambutan dan sebagainya. Lalu Allah bertanya kepada kita, antum tazra'unahu am nahnu zari'un? Kamukah yang menumbuhkan pohon itu ataukah Allah? Satu pertanyaan buat manusia yang ragu-ragu sama Allah. Pohon itu kamu yang menumbuhkan atau Allah? Jawabannya siapa? Jawabannya apa? Allah. Allah mengajak kita berpikir untuk meyakini keberadaannya melalui mentafakuri, memikirkan ciptaannya. Ada lagi firman Allah Subhanahu wa taala. Ibu tadi pagi minum kopi enggak? Sarapan tadi minum apa? Minum susu. Minum air teh. Betul? Ada minum air putih. Lalu apa kata Allah? Afara'aitum ma alladzi tashrabun? Tidakkah kamu perhatikan air yang kamu minum? Pernah memperhatikan enggak yang kita minum? Afara'aitumul ma alladzi tashrabun? Tidakkah kamu perhatikan air yang kamu minum? Antum anzaltumuhu minal muzni am nahnul munzilun? Kamukah yang menurunkan air itu dari langit ataukah aku?
Tolong dijawab, ini pertanyaan Allah. Kita suka minum air, betul? Mandi pakai, lalu Allah tanya, kamu atau Allah yang menurunkan air itu dari langit? Tolong dijawab. Tolong dijawab. Ini cara Allah mengajar manusia untuk mengenal keberadaannya. Lalu mau tahu nggak asal air dari mana? Dari awan, betul? Asal awan dari mana? Dari laut, ya. 70% bumi ini isinya air. 70% bumi ini adalah lautan. Lautan itu dipanasi oleh sinar matahari, kemudian dia menguap, naik ke langit. Air tadi menguap menjadi awan, betul? Saya mau tanya, air laut asin apa tawar? Kemudian turun jadi air hujan asin apa tawar? Tawar. Bagaimana air laut yang asin kok bisa jadi tawar? Ini Allah menyatakan, "Lau nasya'u ja'alnahu ujajan falaula tashkurun." Kalau aku mau air hujan itu aku jadikan asin sebagaimana asalnya dari laut, tapi ternyata tawar. Afala tashkurun? Tidakkah kamu bersyukur? Sudah yakin ada Allah, Bu? Sudah yakin ada Allah, Pak? Masih kendor. Ya. Kita nih ngaji memperingati Isra Mi'raj. Tujuannya apa? Untuk mencapai hakul yakin bahwa Allah ada. Itu satu. Yang kedua nanti melaksanakan sholat. Oleh karena itu saya ajak kembali untuk bertafakur, untuk memikirkan ciptaan Allah. Oke, saya mau cerita boleh? Saya mau cerita boleh? Saya pernah pergi ke Australia dalam rangka processing film Satria Bergitar, tahu? Ada nonton? Itu processingnya di Australia. Satu malam, aduh izin ini agak dewasa ceritanya nih. Cerita tentang orang dewasa ya. Tapi insya Allah untuk apa namanya tafakkur. Satu malam sedang saya tidur di hotel di Canberra, tiba-tiba pintu saya diketok. Tok tok tok. Saya buka, perempuan. Orang bule, perempuan cantik. Dibilang apa? Saya bilang, may I come in? Boleh saya masuk? Please come in. Langsung buka baju ibu, telanjang, oi. Dibilang apa? I am yours tonight. Wih, saya milik kamu malam ini. Rupanya ayah ngirim, oi. Ada yang ngirim ini buat servis Bang Haji Roma Irama nih. Ya, buat nyervis tamu, dikirimlah perempuan. I am yours tonight. I bilang, get dressed, will get sick. Pakai baju selain nanti masuk angin kamu. You don't like me? I like you. Apa kamu nggak suka sama saya? Oh, saya suka. You are very beautiful. Kamu sangat cantik. And so, lalu, I'm afraid of God. Saya takut sama Allah. It's crazy you still believe in God. Gila aja gini hari lo masih percaya sama Tuhan. It's crazy you still believe in God. Gini hari lo masih percaya sama Tuhan. Gila aja lo. Faham? Ini orang ateis. Artinya ateis tidak beragama. Kenapa? Tidak percaya sama Tuhan. Oleh karena itu oke. You will know about God? Have a seat, I'll tell you about God. Kamu nggak percaya sama Tuhan? Oke, duduk. Saya akan ceritakan kepada kamu siapa itu Tuhan, apa itu Tuhan. Udah pakai baju, duduklah dia. Saya cerita soal Tuhan. Ya, dalam bahasa Inggris saya bisa nalah. Pertanyaan, saya tanya gini. Kamu lihat itu televisi? Lihat. Ada yang bikin apa enggak? Ada. Kamu lihat ini gelas? Ya. Ada yang bikin apa enggak? Ada. Yakin?
Yakin. Nah, sekarang saya tanya sama Anda. Ini apa nih? Bukan mic. Kalau mic mah pesawat tempur itu. Mic. Apa? Mikrofon. Ya. Ini apa? Saya tanya, jawab yang cepat. Mikrofon ada yang bikin apa tidak? Lihat jawabannya. Aduh. Yakin? Coba Pak. Yakin. Kita tanya lagi. Kamu bilang yakin. Tahu pabriknya di mana? Di mana? Pabriknya nggak tahu, tapi dibilang yakin. Tahu orangnya yang bikin mikrofon? Nggak tahu. Yang bikin mikrofon juga nggak tahu, tapi dibilang yakin. Apa yang membuat Anda yakin? Karena mikrofon ini ada bentuknya, ada gunanya. Paham? Struktural, fungsional. Segala sesuatu yang ada bentuk dan ada guna, akal mengatakan, oh pasti ada yang bikin, walaupun kita nggak tahu di mana pabriknya. Betul? Betul? Nah, saya lanjutkan sama orang ini. Tapi sebelum saya minum dulu boleh? Saya bilang, excuse me, I read a part of Quran. Tolong izinkan saya membaca sebagian dari ayat Al-Quran. Saya bilang sama dia. Qala ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum fi raibin minal ba'thi fa inna khalaqnakum min turab thumma min nutfah thumma min 'alaqah thumma min mudghah. Yang artinya, katakan ya Muhammad kepada orang-orang yang ragu terhadap hari berbangkit. Katakan ya Muhammad kepada orang-orang yang ragu terhadap keberadaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba tolong perhatikan bagaimana dirinya diciptakan. Nah, saya bilang begitu sama itu cewek. Coba Anda perhatikan bagaimana badanmu tercipta. Bu, Pak, nanti pulang cari kaca yang besar, ngaca, telanjang, jangan pakai baju. Ya. Lalu tafakur, fikirkan bagaimana badan kita yang indah dan cantik ini terjadi. Inilah firman Allah. Inna khalaqnakum min turab, thumma min nutfah, thumma min 'alaqah, thumma min mudghah. Sesungguhnya aku ciptakan kamu dari saripati tanah. Orang tua kita makan makanan sebagai saripati tanah. Thumma min nutfah. Saripati tanah tadi diproses menjadi nutfah. Tahu nutfah? Sperma. Tahu sperma? Air mani. Tahu air mani? Budak letik jempek. Tahu? Tahu air mani? Dari air mani aku proses menjadi segumpal darah. Alaqah. Thumma min mudghah. Kemudian darah tadi aku proses menjadi segumpal daging. Lalu apa? Wa nukirru fil arhami ma nasya ila ajalin musamma. Kemudian daging tadi aku ukir di dalam rahim ibumu sebagai yang aku kehendaki pada waktu yang ditentukan. Dari sperma jadi darah, jadi daging. Kemudian daging tadi Bu yang segumpal diukir jadiin kepala dengan isinya. Di dalam kepala ada otak untuk berpikir. Di dalam kepala ada sepasang mata, diukir sepasang mata untuk melihat dunia. Diukir telinga sepasang untuk bisa mendengar. Dari daging tadi diukir sepasang bibir
untuk bicara. Dari daging tadi diukir badan kita, diisi dengan organ-organ tubuh yang struktural, fungsional. Ada bentuknya, ada gunanya. Paru-paru untuk mengatur udara, jantung untuk mengatur peredaran darah, ginjal untuk membersihkan darah. Yang cowok dibikinin pestol-pestolan, yang cewek dibikinin dompet-dompetan. Bukan porno, tafakkur. Fikirkan. Tafakkaru fi khalqillah. Fikirkan ciptaan Allah. Masya Allah. Lalu dibuatkan sepasang tangan buat bekerja. Dibuatkan sepasang kaki dari daging tadi, Bu, untuk berjalan. Setelah sempurna semuanya, thumma nukhrijukum tifla, maka aku keluarkan kamu sebagai bayi. Masya Allah, Allah mengajak kita berpikir, siapa yang menciptakan bayi dari sperma menjadi darah, menjadi daging dan sempurna seperti sekarang ini? Siapa, Bu, yang menciptakan ibu? Ibu kita bukan? Bapak kita bukan? Terjadi dengan sendirinya apa tidak? Kepastiannya adalah ada yang bikin. Betul? Siapa yang bikin manusia? Allah. Sudah yakin ada Allah? Sudah yakin ada Allah? Itulah gunanya tafakur, ya Bu. Makanya kalau ibu-ibunya lagi berhias, jangan cuman pinter ngitemin alis, bibir, merahin bibir. Tafakur, berpikir. Waktu ngitemin alis, kok alis bisa teratur ya? Bentuknya bagus seperti bulan sabit, nggak panjang-panjang. Ini alis mata lentik bagus ya, teratur seperti ditanam. Kok nggak panjang kayak rambut ya? Kalau alis kita panjang kayak rambut, Bu, coba pikirin. Ada orang sana, assalamualaikum, waalaikumsalam. Tafakkaru, fikirkan ciptaan Allah. Ketika sikat gigi, jangan gasak gosok aja. Tafakkur, fikirkan itu gigi. Ada yang ciptakan apa terjadi dengan sendirinya? Di depan ada 4 pasang gigi seri, bentuknya tipis, tajam. Gunanya buat memotong makanan. Lontong lewat potong, betul. Kerupuk lewat dipotong. Sama apa? Gigi seri. 4 biji, 4 pasang, 8 biji. Di sebelah gigi seri ada 2 pasang taring, bentuknya runcing kokoh. Fungsinya apa? Buat mencabik makanan. Daging sebelum digigit lewat taring dulu, sobek. Betul? Betul. Di belakang taring ada 10 pasang gigi geraham. 6 geraham besar, 4 geraham kecil. Bentuknya datar kokoh. Fungsinya untuk apa? Menggiling makanan. Udah digigit, disobek, dikirim ke geraham belakang, digiling sampai halus, baru ditelan. Betul? Betul? Ada yang bikin apa terjadi dengan sendirinya itu gigi teh? Ada yang bikin apa tidak? Ada yang ngatur apa tidak? Siapa yang bikin? Siapa yang ngatur? Sudah yakin ada Allah? Sudah yakin ada Allah? Itulah namanya iman. Ya, kalau sudah percaya ada Allah, pasti melaksanakan perintahnya juga ringan. Perintah Allah apa ketika Isra Mi'raj? Salat 5 waktu. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, innani anallah la ilaha illa anna fa'budni wa aqimis salata li dzikri. Sesungguhnya aku adalah Allah, tidak ada Tuhan selain aku, maka sembahlah aku dan tegakkan salat untuk mengingatku. Diperintah apa, Bu, sama Allah?
salat. Inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya salat itu wajib bagi orang-orang yang beriman pada waktu yang telah ditentukan. Kapan waktunya? Aqimis salata liduluqis syamsi ila ghasaqil lail wa qur'anan fajri inna qur'anal fajri kana mashhuda. Waktu salat adalah mulai dari gelincir matahari. Matahari tergelincir tak masuk zuhur. Terus tergelincir sama dengan bayangan, benda dengan bayangan masuk waktu asyar. Begitu matahari terbenam masuk waktu maghrib. Begitu cahaya merah hilang maka masuk waktu isya. Wa qur'anan fajri, dan salat subuh. Paham? Jadi berapa waktu salat? Berapa waktu salat? 5. Zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Paham? Nah, apa itu wajib? Wajib itu ma yuthabbu ala fi'lih wa yu'aqabu ala tarkih. Kalau dikerjakan mendapat pahala yaitu surga, kalau ditinggalkan mendapat siksa yaitu neraka. Mau masuk surga? Jawab, mau masuk surga? Kenapa mau? Surga itu satu kenikmatan yang luar biasa. Allah kasih gambaran tentang surga. Mau tahu surga? Mau tahu surga? Nih, parameternya sama dunia. Ya, Allah berfirman, "Zuyina lin-nasi hubbu syahawati minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarati min adh-dhahabi wal fiddah wal khailil musawwamah wal an'am wal harth dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu 'indahu husnul ma'ab." Kata Allah Subhanahu wa taala, aku hiasi keinginan manusia terhadap lawan jenisnya. Kalau perempuan suka kepada cowok, betul nggak? Betul nggak? Seneng kepada laki-laki, laki-laki bersyahwat kepada perempuan, betul nggak? Betul. Senang kepada anak-anak, senang kepada perhiasan, betul bu? Sama emas suka, rumah mewah suka, senang sama perhiasan, sama duit suka. Wa khailal musawwamah, sama tunggangan-tunggangan pilihan. Zaman dulu mah onta yang bagus, kuda yang bagus, tunggangan pilihan. Zaman modern apa? Alat transportasi, motor yang bagus. Apa tuh motor yang bagus? Apa mereknya? Kawasaki, Honda. Mobil yang bagus, kepengen mobil yang bagus, betul? Pengen Mercedes Benz, kepengen Alfa, kepengen yang bagus-bagus. Lalu kepengen terhadap binatang-binatang peliharaan yang indah-indah. Senang kepada burung piaraan yang bagus, betul? Ikan-ikan yang bagus, betul? Kucing-kucing yang bagus, senang kita. Wal harth, dan dihiasi kita bersyahwat kepada sawah ladang. Kalau melihat sawah, melihat ladang, suka, senang, pengen memiliki barang 1 hektar mah, gitunya. Apa kata Allah? Dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu 'indahu husnul ma'ab. Itu hanya sekedar kesenangan dunia, tapi di sisi Allah, di surganya Allah ada yang seperti itu juga, tapi jauh lebih dahsyat, lebih hebat. Saking hebatnya, saking indahnya itu, mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Tidak bisa, tidak pernah dilihat oleh mata keindahan surga itu. Bidadarinya, bidadaranya enggak pernah kelihatan oleh mata. Kemudian kemewahannya enggak pernah terlihat oleh mata, tidak pernah terdengar oleh telinga, bahkan tidak bisa dihayalkan oleh manusia, akal manusia. Saking indah dan hebatnya surga itu. Faham? Allah sudah berfirman,
wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannah 'arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Bersegeralah kamu kepada ampunan Allah dan surganya Allah yang luasnya seluas langit dan bumi. Amin. Amin. Mati nggak nih nanti? Mati tidak? Cuma dua pilihan, Bu, ke surga atau ke neraka. Betul. Kalau mau ke surga, siapkan diri dari sekarang untuk menjadi orang yang takwa. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannah. Bersegeralah kamu kepada ampunan Allah dan surganya Allah yang luasnya seluas langit dan bumi, disediakan hanya untuk orang-orang bertakwa. Amin. Amin. Oke. Jadi sholat jangan pernah ditinggal, ya. Lalu sudah sholat semua ini belum? Betul? Kalau yang sudah sholat tingkatkan. Sudah hafal belum bacaannya? Sudah hafal? Sudah mengerti artinya? Kalau sudah hafal, tingkatkan mengerti artinya, ya. Karena yang nama sholat itu komunikasi dua arah. Kita dengan pencipta, manusia dengan Tuhan. Salat adalah satu media untuk berhubungan dengan Tuhan secara formal. 5 kali sehari Allah buka pintu. Yang mau curhat sama aku, kata Allah, ada 5 waktu. Waktu zuhur boleh, waktu asar datang boleh, maghrib silakan curhat sama Allah. Faham? Faham? Makanya harus ngerti bacaan salat. Al-Fatihah, coba baca Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Terus Alhamdulillah Ar-Rahman Maliki Yaumid Iyyaka na'budu Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi waladdallin. Hafal? Mengerti? Masya Allah, setelah kita puji Allah sebagai yang pengasih dan penyayang, Raja di hari kiamat, lalu kita bilang apa? Iyyaka na'budu, kepadamu aku menyembah. Wa iyyaka nasta'in, kepadamu aku mohon pertolongan. Pertolongan apa itu? Ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan aku jalan yang lurus. Jalan seperti apa? Siratal ladzina an'amta 'alaihim, jalan yang kau beri nikmat atas mereka, jalan orang yang saleh salehah, orang yang baik-baik, sehingga mereka hidup selamat dan bahagia dari dunia sampai akhirat. Ghairil maghdubi 'alaihim, bukan jalan orang yang engkau murkai seperti para ahli maksiat, para penjudi, para pemabuk, para pencuri, yang akhirnya mereka tidak selamat di dunia dan di akhirat. Bukan itu ya Allah. Waladdallin, dan bukan kesesatan. Masya Allah ibu bapak, 17 kali kita bentengi dada kita, mohon perlindungan Allah dengan surat Al-Fatihah. Betul? Kemudian pada duduk iftirash, itu semua permohonan kebutuhan kita, Bu. Coba, Rabbi ghafirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'afu anni. Hafal? Mengerti artinya? Harus mengerti. Yang belum ngerti belajar. Rabbi ghafirli, ya Allah ampuni aku, warhamni, sayangi aku, wajburni, tutupi kelemahanku, warfa'ni, muliakan aku, warzuqni, berikan aku rizki, wa'afini, sehatkan aku, wa'fu anni, maafkan aku. Masya Allah. As-salatu doa, salat itu doa. Doa silahul mu'min, dan doa adalah senjata orang beriman untuk menghadapi bagaimana rancunya kehidupan dunia, bagaimana dahsyatnya kehidupan akhirat. Maka senjata orang beriman adalah salat.
Selamat dari kehidupan dunia, selamat dari kehidupan akhirat. Amin. Sebagai penutup, saya akan membawakan sebuah syair, sebuah lagu, tapi musikur rame-rame. Setuju? Setuju? Namanya pertama kurnya Wirid Hey. Wirid Hey, kalau tangan saya jatuh bilang hey. Coba lihat. Hey. Lihat. Hey. Bisa? Coba sebelah sini. Yang kuat. Ke sana. Itu kur yang pertama. Yang kedua wirid hu-ha. Lihat jumlahnya 5. Dimulai dengan hu, yang kedua ha. Hu, ha, hu, ha, hu. Tuh 5 ya. Lihat. Hu, ha, hu, ha, hu. Faham? Coba. Iya. Oke. Bisa dimulai? Bisa mulai? Kalau mau melacur, mana hey-nya? Tangan saya jatuh bunyi hey, oke? Kalau mau melacur, harus pakai uang. Kalau mau berjudi, harus pakai uang. Mau mabuk-mabukan, harus pakai uang. Mau haram-haraman, harus pakai uang. Ternyata jalan ke neraka mahal harganya, walaupun mahal anehnya banyak yang suka. Betul? Betul? Gue lupa lagi, Lid. Oke. Kalau nanti ada yang masuk neraka, bukan karena Tuhan tak sayang hambanya. Kalau nanti ada yang masuk ke surga, itu karena dia memang berusaha. Semua terserah kita. Tararararara. Betul. Kalau mau melacur, penyakit akibatnya. Kalau suka tak jujur, tak akan dipercaya. Kalau suka berjudi, kalau suka melacur, lu suka nggak sih? Gue lupa. Kalau suka sedekah, harta akan bertambah. Kalau suka beramah, teman akan bertambah. Mengerjakan sembahyang, tidak usah membayar. Mengerjakan puasa, tidak usah membayar. Ternyata jalan yang ke surga murah harganya, walaupun murah anehnya banyak yang ogah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Billahi taufiq wal hidayah. Thumma assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa yang suruh diri? Kalau mau berdiri, hey, duduk. Kagak ada yang boleh. Kalau mau pulang, ngapain pulang? Itu bukan nyanyi, ngomelin orang. Alhamdulillah. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Al-Mukarram Kiai Haji Roma Irama bermanfaat buat kita semua, dapat dipraktekkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Mudah-mudahan hadirnya malam hari ini mendapatkan berkah dan mendapatkan ilmu. Dan mendapatkan pahala. Wabil khusus Bapak Kiai Haji Roma Irama yang menyampaikan, semoga selalu diberikan kesehatan,
Jangan pulang dulu, mau uang nggak? Mau bagi-bagi duit nggak? Jangan pulang, duduk yang cakep. Ayo. Nanti yang pulang duluan kagak kebagian duit. Yang di sini apalagi? Porsa. Ya. Awal. Insya Allah. Yo, acara belum selesai. Ayo, nanti yang mau hadiah, Daus akan bagi-bagi uang tunai. Uang tunai. Kasih jalan, mohon izin Bapak Kiainya mau. Kalau mau pegangan, jangan Hei. kenceng-kenceng, ntar tangannya copot. Lagi. Ya. Ya. Deng. Ya, sekali lagi kami ucapkan selamat jalan pada Al Mukarram Kiai Haji Roma Irama. Ya. Semoga beliau diselamatkan dalam perjalanan dan sampai di rumah tidak kurang satu apapun. Iya. Mohon dikasih lewat, mohon izin kasih lewat, mohon izin. Mohon izin, jangan desek-desekan, jangan dorong-dorongan. Fahmi tamami ukhuwah Islamiyah. Fahmi tamami ukhuwah wataniyah. Fahmi tamami ukhuwah basyariyah. Wallahul muwaffiq ila ahmad thari. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.